warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Lintang Suminar, STMUAP, dosen pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Bidang keilmuan saya yaitu pada bidang perumahan permukiman dan urban design. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud menyampaikan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PD sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2023 dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Desain dan Teknologi Perumahan dengan kode mata kuliah 0806 315244. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota UNS dengan bobot sebesar 2 SKS. Pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024, mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang termasuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, di mana di dalam mata kuliah ini terdapat peserta inbound yang berasal dari luar UNS, dalam hal ini bekerja sama dengan Prodi PWK Universitas Brawijaya. Mata kuliah ini menjelaskan aspek-aspek desain dan teknologi perumahan yang dapat diterapkan pada strategi perencanaan perumahan dalam konteks perencanaan wilayah dan kota. Terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan dari mata kuliah desain dan teknologi perumahan, yaitu P1. Menjelaskan konsep teoritis yang relevan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota yang berkelanjutan. P2. Menjelaskan proses perencanaan wilayah dan kota secara komprehensif, inkremental, strategis dengan menggunakan prinsip-prinsip di era Industri 4.0. KK2 yaitu menerapkan metode dan teknik analisis dalam menyusun rencana dan alternatif solusi terkait wilayah dan kota di era Industri 4.0. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 3 sub CPMK, yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan konsep, perkembangan, dan penerapan desain perumahan dalam konteks perencanaan wilayah dan kota. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan konsep, perkembangan, dan penerapan teknologi perumahan dalam konteks perencanaan wilayah dan kota. Dan sub CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu melakukan analisa kasus berkaitan dengan penerapan desain dan teknologi perumahan sesuai dengan standar dan konteks perencanaan wilayah dan kota. Perkuliahan terdiri dari 16 kali pertemuan yang dilaksanakan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dengan pokok-pokok materi pembelajaran sebagai berikut. 1. Konsep, tipologi, dan persyaratan perumahan baik blended maupun vertical housing. 2. Persyaratan dan standar prasarana dan utilitas perumahan. 3. Pendekatan arsitektur hijau dalam pembangunan perumahan. 4. Desain dan teknologi perumahan di kawasan khusus. 5. Tahap pembangunan perumahan. 6. Metode pembangunan perumahan. 7. Teknologi pembangunan perumahan dan permukiman, serta 8. Sumber daya pembangunan perumahan. Mode perkuliahan yang digunakan adalah secara sinkron dan asinkron. Mode sinkron dilakukan baik secara tatap muka hybrid, offline dan online, maupun full online, mengingat terdapat peserta mata kuliah yang berasal dari luar UNS. Sedangkan mode asinkron dilakukan melalui LMS atau Learning Management System. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari UTS dengan bobot 25%, UAS dengan bobot 25%, dan tugas kelompok dengan bobot 50%. UTS dan UAS diberikan dalam bentuk soal esai untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap konsep desain dan teknologi perumahan. Sedangkan tugas kelompok diberikan dalam bentuk case method dan team-based project untuk menganalisa kasus real berkaitan dengan desain dan teknologi perumahan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain berupa buku cetak maupun elektronik, peraturan terkait perumahan dan permukiman, serta referensi berupa publikasi artikel dalam jurnal yang relevan.
Referensi tersebut diberikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan bersama dengan penjelasan rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak perkuliahan. Berikut merupakan cuplikan rekaman proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan dengan mode sinkron secara daring melalui platform Zoom Meeting. Oke, baik. Saya mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya semuanya untuk mata kuliah Desain dan Teknologi Perumahan. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Untuk pekan lalu materinya adalah tipe perumahan ya. Kalau untuk yang pekan lalu fokusnya adalah yang landed house gitu, atau perumahan horizontal. Apakah ada yang masih punya memori atau ingatan atau mungkin mencatat gitu kemarin kalau tipe-tipe yang landed house ada apa saja yang pekan lalu? Siapa yang masih ingat atau ada catatannya? Satu, apa yang diingat kemarin? Landed house tuh yang rumah tapak itu, Bu. Yang rumah apa? Tapak. Rumah tapak yang ada gaya Amerikanya, ada yang rumah deret. Kayak gitu, rumah deret yang secara garis gitu. Ya, rumah deret atau row house kemarin salah satu jenisnya. Ada lagi yang lainnya? Mungkin bisa ke single detached terus sama ada semi detached house, Bu. Oke, ya terima kasih Indri. Lalu kemarin ada pengantar tentang bagaimana sih kecenderungan pembangunan rumah di kota, di perkotaan dan di pedesaan gitu. Ada yang masih ingat atau yang bisa menjelaskan gitu? Ada isu apa, terus kemudian kalau kota cenderungannya bagaimana, kalau desa kecenderungannya bagaimana untuk perumahannya? Bu izin menjawab, Bu. Iya, Rinanda silahkan. Untuk perumahan di kota itu menggunakan asumsi penduduk yang padat, jadi perlu efisiensi lahan dan sarana. Lalu perumahan di kota itu kebanyakan menggunakan konsep compact, sama capaian ke sarana kota itu lebih cepat dan mudah. Lalu untuk yang perumahan di desa itu kepadatannya itu rendah, kebanyakan jarak rumahnya itu cukup jauh antara satu sama lain dan sarananya itu tidak efisien. Terus juga halaman rumahnya itu lebih luas, serta biasanya itu polanya itu tidak terkumpul di satu kawasan seperti di perkotaan seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak Rinanda, sangat lengkap tadi ya penjelasannya. Jadi, menyambung dari situ ya, yang di-highlight adalah kalau yang di perkotaan ada kembangan penduduk gitu ya, terus kemudian keterbatasan lahan. Maka dari itu pembangunan untuk perumahan itu juga diarahkan menjadi konsep-konsep kompak gitu ya. Oke, kita berangkat dari situ nyambung ke materi hari ini. Gitu. Sudah terlihat slideshow atau belum PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya. Kalau yang kemarin adalah yang landed house gitu ya, maka yang kemudian tadi berawal dari isu-isu perkotaan, isu-isu kepadatan kota di mana pertumbuhan penduduknya sangat tinggi dan keterbatasan lahan ya tadi, maka sekarang sudah umum gitu ya tipe-tipe atau jenis hunian yang kemudian diarahkannya vertikal gitu. Kalau kita ngomongin vertical house berarti ini identiknya di kotaan gitu ya, bukan untuk yang di pedesaan gitu. Walaupun nggak tahu nanti beberapa tahun ke depan mungkin bisa juga. Oke, untuk vertical housing gitu. Jadi berawal dari, ini ya, kita kaitkan dulu dengan
konteks pembangunan perumahan vertikal gitu ya. Jadi yang pertama adalah dikaitkan dengan konsep tata ruang, dengan konsep pengembangan atau pembangunan daerah perkotaan ke arah vertikal, karena itu tadi yang disebutkan Anisatul tadi ya, terbatasan lahan. Lahannya segitu-gitu aja gitu ya di dalam perkotaan, sedangkan aktivitasnya semakin tinggi, entah itu orang bekerja, entah itu aktivitas perekonomiannya, dan tambah lagi penduduknya gitu ya, penduduknya. Walaupun kalau misalnya kota-kota besar ya, ada yang namanya itu penduduk siang hari dan malam hari gitu, dimana kalau penduduk siang hari itu biasanya orang-orang yang bekerja di situ, tapi mungkin pas malam mereka tinggalnya nggak di situ ya, tapi kan aktivitasnya jadi semakin padat gitu, maka lahan yang salah satunya digunakan untuk hunian jadi semakin terbatas, jadi untuk ke arah vertikal gitu. Oke, terus kemudian yang kedua dan ketiga adalah urban renewal dan urban management gitu. Dikaitkan dengan usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagian wilayah kota dengan mengubah struktur fisik. Terus kemudian pemanfaatan sumber daya yang ada. Efisiensi penggunaan tanah di perkotaan dikaitkan dengan land readjustment dan land consolidation. Sampai di sini ya, apakah ada yang tahu land readjustment itu apa, land consolidation itu apa kalau dikaitkan dengan pembangunan perumahan pemukiman? Sudah pernah ya kayaknya di mata kuliah lain? Mungkin land consolidation gitu. Ya. Land consolidation itu jadi ada luas tanah gitu, terus akhirnya kita di reorganize, terus dibagi kayak mungkin sesuai kesepakatan masyarakatnya atau gimana gitu, terus jadi semua punya hak untuk tanahnya gitu. Contohnya gimana? Kayak misal di Mojo itu Bu tuh dia tuh kan revitalisasi perumahan di situ tuh dengan konsolidasi lahan. Jadi misal si A punya luas tanah berapa ratus meter, si B berapa ratus meter, dikumpulkan jadi satu, terus mereka membuat kesepakatan musyawarah kira-kira mau dibagi rata, terus pembagiannya itu apakah akan sama tempatnya dengan semulanya atau memang berbeda gitu. Jadi semuanya punya satu tanah yang sama gitu. Oke. Ya, terima kasih Anisatu gitu. Kita masuk ke jenis yang paling umum ya kalau kita berbicara tentang rumah vertikal gitu. Jadi kita sering sebutnya sebagai rumah susun. Rumah susun ada undang-undangnya tersendiri gitu ya. Jadi perumahan permukiman secara umum tuh ada yang tahun 1 2011. Nah, kalau yang rumah susun itu nomor 20 tahun 2011 gitu. Di sini didefinisikan ya, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian-bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Ya, itu sepanjang itu tadi, itu satu kalimat ya, satu definisi gitu. Jadi poin-poinnya adalah satu, bangunan bertingkat gitu. Terus ada bagian-bagian yang fungsional, ada fungsinya, horizontal maupun vertikal. Maksudnya adalah kan di dalam walaupun bertingkat tapi kan ada lantai 1, lantai 2 seperti itu gitu ya. Jadi fungsi-fungsinya itu bisa digunakan secara horizontal, maksudnya yang satu lantai gitu, ataupun yang vertikal. Dan ada satuan-satuannya itu yang kemudian bisa dimiliki secara pribadi. Nah, kalau digambarkan dalam lingkungan rusun gitu ya, itu kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ya jelas ini bangunannya rumah susunnya, terus kemudian sarusun ya, satuan rumah susun ada berapa unit ya, ada mungkin dilihat dari jendela-jendelanya kalau dari luar gitu ya, ada berapa unit satuan rumah susunnya. Terus kemudian tadi
Kalau bagian bersama mungkin di dalam ya, di dalam bangunannya itu. Terus kemudian benda bersama, misalnya tadi ada kolam renangnya, ada misalnya lapangan olahraga atau tamannya, gitu ya. Tanah bersama ya jelas ini ya, tanah yang ada di dalam kawasan tersebut, dan lingkungan rusun ya jelas terdiri dari semua hal tersebut gitu, baik dari bangunan rumah susunnya, bagiannya, benda bersama, tanah bersama. Dasar-dasar perencanaan pembangunan rusun, di antaranya ada 9 ini gitu ya. Jadi kepadatan bangunan di dalam satu area yang akan dibangun rusun tersebut, lalu kemudian jumlah dan kepadatan penduduk kira-kira sebelum dan sesudah nanti dibangun rusun, itu kan ya kalau perencana harus bisa memproyeksikan itu gitu ya, jumlah kepadatan penduduk. Terus kemudian dasar-dasarnya rencana rinci tata ruang. Di dalam misalnya kita mau membuat suatu perencanaan, oh ternyata di kawasan ini atau di kota ini dibutuhkan hunian, sudah tidak memungkinkan lagi untuk landed, maka mau dibangun rumah susun gitu. Mau menempatkan di mana kan kita lihat dulu rencana rincinya ya, RDTR gitu ya. Ada zoningnya di mana sih rumah dengan kepadatan tinggi gitu. Karena kalau rusun kan vertikal udah otomatis berarti nggak mungkin kepadatan rendah ya. Jadi kita menempatkannya di lokasi yang dengan arahan kepadatan tinggi ada di mana saja gitu. Yang tentunya juga untuk hunian gitu. Terus kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah sarprasnya, utilitasnya gitu, dari listriknya, air bersihnya, kemudian nanti bagaimana pengelolaan sampahnya di dalam satu kawasan permukiman tersebut kan ya, ada banyak sekali unitnya. Terus kemudian public space-nya bagaimana gitu. Terus connecting ke jalan utamanya seperti apa gitu. Nah, itu juga nyambung ke moda transportasi. Nah, perlu diingat ya kalau misalnya mau membuat atau merencanakan rusun, apalagi untuk yang MBR gitu ya. Nah, kan kita juga harus nggak asal mau menempatkan di mana gitu ya, tapi kita ada analisis lebih mendalam lagi. Kalau MBR itu kira-kira kebanyakan mereka naik apa ya sehari-hari gitu ya. Kalau satu keluarga hanya punya satu motor misalnya, terus kemudian kalau anggota keluarga lain mau naik apa ya, mungkin kalau ojek masih terlalu mahal gitu ya, oh berarti harus juga terkoneksi dengan layanan transportasi umum seperti itu. Jadi itu hal-hal yang juga perlu dipertimbangkan terkait dengan sasaranmu itu siapa sih yang mau tinggal di dalam rusun tersebut gitu. Oke, terus kemudian alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun ya, konsepnya masing-masing seperti apa, layanan informasi dan komunikasi termasuk bagaimana nanti cara memasarkannya, bagaimana kita mendapatkan pasar-pasarnya, mendapatkan penghuni-penghuninya, konsep hunian berimbang yang sekarang sudah berapa, 136 atau 123. Jadi mungkin tidak bisa dipenuhi dalam satu rusun tersebut ya, karena kalau rusun biasanya satu kawasan ya satu tipe gitu. Oke, terus analisis potensi kebutuhan rumah susun. Nah, ini juga menjadi dasar perencanaan pembangunan rumah susun. Kenapa? Ya tentu kita juga kalau dalam merencanakan sesuatu tuh nggak bisa karena pengen-pengen aja ya. Tapi memang kalau mau merencanakan rumah susun, memang hasil analisisnya itu memang butuh rumah susun gitu. Jangan kok terus kemudian di daerah yang masih istilahnya di luar perkotaan, yang lahannya masih tersedia banyak, terus ternyata tren pertumbuhan penduduknya tidak ekstrim gitu ya, terus mau dibangun rumah susun gitu, itu kan jadi tidak seperti itu. Ke apartemennya untuk disewakan kayak gitu. Oke, sampai di sini ada diskusi dulu rusun dan apartemen. Tidak ada? Saya izin bertanya Ibu. Siapa nih? Oh, Raihan, silahkan. Ya, saya ingin bertanya terkait dasar perencanaan pembangunan rusun. Apakah variabel
sosial seperti persepsi masyarakat yang menjadi target sasaran ataupun masyarakat di sekitar rencana rusun ini tidak menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan rusun. Mengingat banyak studi kasus di mana masyarakat ini berpenghasilan rendah menolak untuk dipindahkan ke lingkungan rusun, sehingga ujung-ujungnya kerugian bagi pemerintah, seperti itu. Oh ya, oke. Terima kasih Raihan, pertanyaannya bagus ya. Jadi, bentar, mana sih tadi? Ya, oke. Nah, ini kan saya ambil dari yang undang-undang tadi ya, siapa tadi Raihan ya. Kalau undang-undang kan memang lebih ke fisik-fisik gitu, tapi dari segi praktisnya gitu ya. Nah, makanya di dalam perencanaan itu kan ada proses-proses yang planner itu juga tidak bisa instan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membangun rusun, sebenarnya itu kan stigmanya karena kita tidak familiar ya, masyarakat itu kan tidak familiar terhadap itu gitu. Jadi harusnya sih memang tidak boleh serta-merta langsung Bapak Ibu ini ada rusun silahkan digunakan gitu ya. Tapi kan tidak gitu. Jadi perencanaan itu selalu melalui proses gitu. Makanya perencana atau timnya itu biasanya juga harus ada koneksi dengan key person atau masyarakat yang menjadi sasaran gitu. Kalau misalnya sudah bisa berkomunikasi, berinteraksi atau ada koneksi dengan itu gitu ya, akhirnya kan bisa membaca sebenarnya kebutuhan masyarakat itu apa sih gitu ya. Kebutuhan masyarakat itu sosialnya itu seperti apa gitu. Oke, bersosialisasi tapi bentuknya itu kan macam-macam gitu ya. Oh, ternyata misalnya untuk relokasi gitu ya. Oh, yang masyarakat yang mau saya relokasi itu ada kecenderungan ibu-ibunya ini harus punya satu communal space yang mereka tuh setiap sore harus ngobrol di situ. Misalnya seperti itu gitu. Terus kemudian juga ya kebutuhan lainnya gitu. Jadi sangat penting ya perencanaan yang di tahap awal untuk membaca situasi. Itulah pentingnya kalau saya bilang tuh key person itu sangat penting gitu ya. Key person yang kemudian kita tuh entah itu Pak RT-nya, Pak RW-nya atau siapa yang kemudian kita bisa membaca masyarakat yang ada di sekitar situ. Terus kemudian kita eksekusinya tuh berdasarkan perwakilan juga. Makanya perencanaan itu kan di setiap tahapannya kan ada sosialisasi publik ya sebenarnya ya. Nah itu harusnya masyarakat itu juga bisa mewakili di situ gitu. Nah kita sebagai perencana juga itu dia nggak boleh langsung ketuk palu gitu ya, tapi juga apa sih aspirasinya mereka tuh kalau misalnya dijelaskan baik-baik gitu ya, kenapa kok direlokasi gitu ya. Mungkin memang itu lahannya yang lahan-lahan yang istilahnya ilegal gitu. Terus kemudian harus dipindahkan, tetapi dengan keterbatasan lahan maka pembangunannya vertikal, tapi nanti misalnya disediakan lift, terus kemudian akses terhadap kendaraan umumnya bagaimana, untuk akses yang misalnya tadi menyediakan communal space untuk ibu-ibunya bagaimana gitu. Jadi memang di dalam proses perencanaan itu memang harusnya memang ada gitu, memang ada. Tapi mungkin karakter kalau rusun itu kan berarti kan pemerintah yang menangani langsung. Tapi memang kan karakter pemerintah itu kan berbeda-beda gitu. Jadi itu kuncinya sih saya. Gitu Raihan? Iya, beberapa referensi saja terkait dengan vertical housing yang tidak menutup kemungkinan kalian bisa eksplorasi yang lainnya juga. Itu masuk ke ini dulu, saya copy di chat ya. Silahkan bisa kita mulai. Masih ada. Dijawab dengan tepat dan cepat ya. Undang-undang yang mengatur tentang rumah susun tadi nomor berapa?
Ada yang salah satu orang. UU 26 2007 itu tentang apa? Penataan ruang ya. Kalau 20 2011 rumah susun. 1 2011 perumahan dan permukiman. Yang termasuk hak kepemilikan bersama dalam rumah susun tadi yang awal-awal ya. Nah, ada yang salah. Oke, ada bagian bersama tadi yang di dalam bangunannya ada benda bersama tadi seperti kolam renang, ruang publik gitu ya, dan tanah bersama. Kalau unit itu satuan rusun ya tadi ya, sarusun. Status aset pada rusunawa. Nah, kalau yang rusunawa tadi ya yang untuk MBR biasanya jadi negara. Hal yang tidak diatur dalam aspek aksesibilitas, yang tidak termasuk dalam aksesibilitas apa? Nah, oke, ketinggian bukan akses. Masa kepemilikan apartemen sebelum dapat diperpanjang. 30 tahun. Aduh, banyak yang 10 tahun. 30 tahun dulu ya, baru kemudian diperpanjang per 20 tahun. Oke. Jadi siapa yang ranking 1? Wah, ini kan ya jadinya ya winnernya. Oke. Boleh kasih reaction tepuk tangan teman-temannya. Oke ya. Niken tadi betul semua tadi Niken? Emang betul semua? Iya Ibu. Oke, ya. Oke, itu tadi untuk refresh aja ya. Oke, sebelum saya tutup ya untuk pertemuan hari ini itu apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Atau tidak, cukup ya. Oke, sambil kemudian jangan lupa untuk tugasnya mulai dieksplor ya lokasi-lokasinya ada di mana gitu. Baik, kalau begitu mungkin bisa saya cukupkan ya. Nanti untuk presensinya akan saya presensi di akun Siakat saya gitu ya. Jadi tidak perlu mengisi OCW. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya. Semoga bermanfaat materi hari ini gitu, dan sampai ketemu lagi di pertemuan di pekan depan. Terima kasih semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Desain dan Teknologi Perumahan pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.